Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Dan setelah meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Masuk minggu biasa ketiga, kita dibimbing Tuhan dengan sabda-sabdanya. Pesan minggu ketiga ini, kalau boleh saya merumuskan, tidak cukup menjadi pengikut. Yang pertama, Tuhan berkata demikian, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dalam menjalani masa biasa ini, kita diundang Tuhan untuk punya semangat membaharui diri, berani berubah, bertobat dengan semangat Injil, membawa kabar sukacita. Sederhananya apa? Saya merumuskan ini. Jangan suka merendahkan, menyepelekan siapapun, apapun. Namun, lakukan yang terbaik untuk siapapun dan dalam hal apapun. Sehingga hidup kita sungguh akan menjadi kabar gembira, kelegaan untuk siapapun dan dimanapun, kapanpun. Semoga kita mampu lakukan yang terbaik. Yang kedua, Tuhan berkata demikian, "Mari ikutlah aku." Kita telah menjadi pengikut. Semoga kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Cerita konkret, seorang ibu, anaknya satu, cukup prihatin pacarnya beda agama, 9 tahun. Lalu didoakan. Akhirnya
Katanya seminggu sebelum lamaran sudah memutuskan mau pindah agama. Anak itu berkata, "Ibu bapak, aku ndak jadi." Dan akhirnya pisah. Lalu beberapa saat kemudian, setelah 1 tahun, mendapatkan pacar Katolik dan akan segera menikah. Ini kisah nyata. Semoga kita mampu mendampingi atau bahkan melatih diri kita setia sampai akhir, militan, berani berkorban untuk Tuhan, tidak mengalahkan Tuhan karena jodoh, karena pekerjaan. Yang ketiga, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka tadi kita mengatakan tidak cukup menjadi pengikut, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tidak cukup mengikuti Tuhan dari belakang, Tuhan akan menjadikan kita penjala manusia, pelaku. Kalau istilah kerennya itu bukan hanya follower, bukan hanya passenger, bukan hanya supporter, namun pelaku, pewarta, bersaksi. Tidak cukup jadi pengikut. Nah, mari kita lihat apakah aku ini merasa cukup untuk mengikuti saja. Karena Tuhan mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia, menjadi driver, menjadi pewarta yang berani bersaksi, mewartakan Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, namun kembali mewartakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan semoga dengan demikian hidup kita menjadi alatnya. Dan kalau kita menjadi alatnya, semoga berkat Tuhan berlipat untuk kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.